asing ya dengan kata keyakinan kelas. Tapi nanti keyakinan kelas ini masih ada hubungannya dengan peraturan yang kita laksanakan di kelas. Sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam kelas, pernah tidak kita itu menemukan banyak sekali kejadian-kejadian yang mengganggu dalam sistem dalam pembelajaran kita? Misalnya ada pada saat kita asik menjelaskan, ada lagi murid-murid yang asik bermain. Ada Bapak Ibu? Ada. Bahkan ada pada saat kita menjelaskan ada yang usil sampai mengganggu dan kemudian temannya menangis. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi, keyakinan kelas ya di sini. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kurang lebih keyakinan kelas itu sama seperti peraturan, tetapi mungkin kita lazim atau biasa menyebutnya peraturan kelas ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini lebih umum. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu pada saat kita baru masuk tahun ajaran baru, pasti kita dengan anak murid membuat kesepakatan, pasti membuat siapa yang menjadi ketua kelas. Seperti itu ya. Siapa yang menjadi wakilnya, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Bahkan kemarin ketika kita membentuk pengurus baru di KKG kita juga membuat seperti itu ya Bapak Ibu. Pengurus yang ada di dalam gugus kita ya. Nah, di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini tidak lagi seperti kita membuat peraturan dilarang berteriak di dalam kelas, dilarang bertengkar dengan teman, dilarang mencubit teman, dilarang memakai masker, terbalik ya Bapak Ibu, dilarang melepas masker dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih bingung keyakinan itu seperti apa. Jadi keyakinan ini kurang lebih sama seperti kita ketika pergi ke sekolah, ke kantor atau kemanapun menggunakan helm. Ayo, sekarang saya mungkin mau tanya dulu dengan Bapak Ibu, mengapa sih Bapak Ibu kita harus memakai helm? Mengapa Bapak Ibu? Takut ditilang ya? Takut ditilang. Tapi pernah gak Bapak Ibu melanggar? Ketika kita tidak melihat, mungkin pada saat kita melihat pagi ada Bapak polisi, kita akan patuh ya Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau nggak pakai helm kelupaan, balik dulu putar arah ke rumah, ambil helm baru jalan lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi pada saat Bapak polisinya tidak ada, sore atau malam hari, mungkin ketika kita lupa kita bablas saja jalan. Seperti itu ya. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu lebih kepada nilainya. Jadi, keyakinan kelas ini menuntut bahwa setiap peserta didik kita itu diharapkan mempunyai nilai-nilai, baik nilai-nilai kebajikan ataupun nilai-nilai ketaatan. Bukan karena ada Bapak Ibu guru di depan, tetapi bahkan tidak ada Bapak Ibu guru pun mereka akan selalu ingat. Seperti itu Bapak Ibu. Kan ada ya Bapak Ibu ya, ketika gurunya datang ke kelas, anaknya penurut-penurut, anak-anaknya bagus, anak-anaknya hormat, ya seperti itu. Tapi ketika gurunya berganti, masuklah guru yang satu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Ribut ya, karena bukan guruku, katanya seperti itu. Nah, disinilah Bapak Ibu, pada modul kami yang ke modul 1.4 yang terakhir ini, kita belajar untuk membuat budaya positif. Dari perilaku-perilaku yang tadi, kita merubah anak-anak kita untuk memiliki perilaku-perilaku atau budaya yang positif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi secara intrinsik. Artinya, keyakinan itu menuntut diri kita untuk selalu taat, tanpa harus diawasi, tanpa harus dilihat. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan.
Murid-murid juga begitu Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Ya Bapak Ibu. Bagaimana sih ciri-ciri keyakinan kelas? Saya yakin dan percaya di sini Bapak Ibu guru kita pasti sudah melaksanakan ini. Ya. Hanya saja mungkin ini toh maksudnya keyakinan. Seperti itu. Ganti nama tetapi orangnya sama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, di sini kita lihat yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya abstrak Bapak Ibu, lebih umum, lebih luas. Jadi dia seperti ketika kita membuat peraturan dilarang ini, dilarang itu, harus begini, harus begitu. Kita mencari nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Jadi lebih merangkum, lebih menggambarkan isi secara keseluruhan. Apa sih maksudnya? Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, artinya umum. Jadi keyakinan kelas ini kita buat tidak banyak lagi Bapak Ibu. Mungkin kemarin ketika kita membuat di kelas ya, pada saat kita pajang di kelas harus berkata sopan di kelas, tidak boleh mengganggu teman di kelas, keluar masuk kelas izin kepada bapak atau ibu gurunya banyak sederet, mungkin sampai 10 kalimat, 10 atau 20 sampai lebih ya. Nah untuk keyakinan kita tidak perlu seperti itu Bapak Ibu, cukup 5. Tetapi dalam 5 keyakinan yang kelas yang akan kita buat itu sudah mencakup secara keseluruhan dari peraturan yang akan kita terapkan di kelas kita. Yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas kita. Yang seperti tadi saya katakan ya Bapak Ibu, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Jadi keyakinan kelas SD 04 dengan keyakinan kelas SD 002 mungkin berbeda karena lingkungannya juga berbeda ya Bapak Ibu. Jadi misalnya begini, ya silakan diambil jika memang sama, tetapi jika itu tidak bisa kita pakai di kelas kita, maka tidak usah kita ikuti. Nah mungkin maksud Bapak Ibu, mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat-lihat aja dulu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Nah di sini saya ingin menanyakan, pada saat kita membuat peraturan kelas, apakah murid-murid kita yang mengatakan atau itu dari kita sendiri yang menginginkan? Bagaimana Bapak Ibu? Murid-murid kita yang membuatnya sendiri dengan kesadaran mereka sendiri atau masih Bapak Ibu gurunya yang mengarahkan? Ada muridnya, ada Bapak Ibu guru ya. Kebanyakan Bapak Ibu guru. Nah seperti ini Bapak Ibu guru. Jadi jika memang kita yang membuat, jadi wajarlah anak murid kita melanggarnya. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Tapi coba kalau itu peraturan mereka sendiri yang buat, mereka akan apa? Mereka akan ingat, oh saya loh yang buat peraturan, berarti saya loh yang harus patuh duluan. Sama seperti kita Bapak Ibu, ketika kita membuat suatu peraturan itu murni dari dalam diri kita, otomatis kita akan selalu mengingatnya, ya kan? Ya malu dong Bapak Ibu, kita yang buat atau kita yang langgar, seperti itu kan? Nah anak didik kita juga seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini perbedaannya dengan peraturan kelas. Jika peraturan itu Bapak Ibu mungkin kita buat 1 kali atau paling banyak 2 kali dalam setahun ya, setiap ganti semester mungkin. Di dalam keyakinan kelas tidak ada batas waktu. Ketika kita membuat satu keyakinan kelas dan itu kita rasa dan sudah kita sepakati ya dengan semua warga kelas itu tidak sesuai, maka boleh loh kita ganti, boleh loh kita baikin. Nah misalnya pada saat kita membuat keyakinan kelas ada kata-kata taat ya, nilai positif yang akan kita ambil yaitu ketaatan. Tapi pada saat terjadi, pada saat berjalannya waktu, tiba-tiba ada satu poin yang ibaratnya itu tidak sesuai, boleh langsung kita ganti. Dan tentu saja ketika kita mengganti, kita juga tetap harus melibatkan semua warga kelas. Seperti itu Ibu.
Nah, yang berikutnya, nilai-nilai positif yang ingin kita tanamkan dalam kelas kita itu seperti apa? Ya, yang pertama, keadilan. Anak-anak kita ingin nggak diperlakukan secara adil? Si pintar ingin juga diperhatikan. Apalagi ibaratnya anak-anak kita yang memang kurang. Tapi yang paling sering terabaikan itu pasti yang sedang-sedang ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Biasanya guru itu cuma satu loh Bapak Ibu. Paling pintar dan paling tidak bisa. Biasanya gitu. Kemudian yang sedang-sedang ini diapain? Dibiarin aja gitu ya. Dibiarkan aja. Dibiarkan ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Oh, hari ini siang ini begini. Biasanya kan kayak gitu ya. Itu bukan untuk Bapak Ibu ya, itu mungkin untuk diri saya sendiri. Introspeksi untuk diri saya sendiri. Jadi saya itu sekarang mencoba. Belum bisa sepenuhnya, belum bisa 100% Bapak Ibu. Tapi saya belajar. Jadi sekarang dalam kelas itu tidak ada lagi yang paling bisa ataupun yang paling tidak bisa. Semua mendapatkan keadilan. Berikutnya kehormatan. Bapak Ibu guru, bangga gak kita sebagai guru tapi kita dihormati oleh murid kita? Bangga ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang ini Bapak Ibu ya, saya mungkin kurang paham dengan SD yang lain, tapi untuk SD saya sendiri Bapak Ibu, setelah anak-anak kita pembelajaran selama masa pandemi, banyak sekali nilai-nilai yang harus kita ajarin tadi. Salah satunya Bapak Ibu, disiplinnya. Yang kemarin ketika di rumah kita kan nggak tahu Bapak Ibu yang mengerjakan itu siapa, ayahnya kah, ibunya kah, tantenya atau omnya. Nah di sekolah kan tidak bisa Bapak Ibu ya, walaupun dengan waktu yang sangat sedikit cuma 20 menit. Oh ya, saya diingatkan sama teman saya waktu. Baik, langsung aja saya anuin kejujuran. Kejujuran nanti Bapak Ibu maksudnya seperti apa nanti berikutnya. Saya sambil anuin. Nah ini Bapak Ibu, coba kita hubungkan dengan yang tadi. Maaf nih, di sini ada nilai-nilai keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, keselamatan dan kesehatan. Coba Bapak Ibu kita hubungkan sama-sama. Kira-kira ini masuk nilai yang mana? Baik Bapak Ibu, nomor 1. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira ini nilai yang mana yang mau kita tanamkan kepada peserta didik kita? Tanggung jawab, betul. Apalagi Bapak Ibu? Disiplin. Ada apa Bapak Ibu? Akhlak ya? Ya. Peduli, boleh. Akhlak, boleh. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu. Contoh dari keyakinan kelas. Jadi tidak lagi kita perlu mengatakan setelah meminjam buku, setelah membaca buku, letakkan kembali. Nah, kita hanya perlu menanamkan nilai apa yang ingin kita tanamkan kepada peserta didik kita. Yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai apa yang ingin kita tanamkan? Disiplin, nyata sekali ya Bapak Ibu. Berikutnya, menggunakan masker. Apa yang terjadi kalau anak kita tidak patuh dalam menggunakan masker? Corona kita online lagi ya Bapak Ibu ya. Berarti nilai yang ingin kita tanamkan di sini adalah nilai-nilai keselamatan. Baik, saya langsung Bapak Ibu. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana sih cara kita membuat keyakinan kelas di kelas yang sedang kita ampu sekarang? Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang keyakinan kelas yang perlu disepakati di kelas. Mungkin Bapak Ibu nanti memberikan kertas atau menuliskan di papan tulis, tergantung Bapak Ibu semua. Ya, seperti apa curah pendapat yang Ibu lakukan antara Bapak Ibu gurunya dengan peserta didiknya. Berikutnya, mencatat masukan-masukan para murid di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas dapat melihat hasil curah pendapat tersebut. Selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu. Bagaimana sih kalimat negatif itu? Ini contohnya ya Bapak Ibu ya.
Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kita rubah Bapak Ibu. Kata-kata dilarang itu masih sering kita gunakan. Kenapa saya katakan ini harus diganti? Karena kita ingin menerapkan budaya positif. Kita ingin menggali nilai-nilai positif dari peserta didik kita. Jadi, mungkin kalimat dilarang kita ganti dengan senantiasa menghormati orang lain. Sehingga nanti anak kita itu Bapak Ibu tidak lagi seperti ditakuti. Mau bergerak sendiri sedikit takut. Ya kan? Mau berjalan ke sana takut. Mau bertanya takut. Kalau sudah seperti itu siapa yang rugi Bapak Ibu? Dirinya sendiri dan tentu saja kita Bapak Ibu. Karena itu akan membunuh. Sadis sekali kata-katanya ya Bapak Ibu ya. Apa yang dibunuh? Potensi atau nilai-nilai baik dari peserta didik kita tersebut. Baik, berikutnya. Ya, di sini. Berikutnya, tinjau kembali daftar curah yang sudah dicatat. Ini tadi yang maksud saya, bahwa keyakinan kelas itu bisa kita ganti sewaktu-waktu. Tentu saja dengan kita berdiskusi dengan semua anggota kelas kita ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan mendatangani keyakinan kelas termasuk guru dan murid. Nah, di sini anak kita kan senang Bapak Ibu guru kalau disuruh tanda tangan. Seakan-akan mereka itu merasa seperti orang paling penting katanya kalau disuruh tanda tangan. Itu berebutan itu kalau sudah disuruh tanda tangan itu. Berikutnya, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas agar mudah dilihat oleh warga kelas. Nah, ini nanti kita letakkan ini Bapak Ibu ada hubungannya dengan materi yang akan dibawakan oleh teman-teman saya yang berikutnya. Baik, berikutnya ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang bisa diikuti atau boleh diganti. Ingat kata saya tadi bahwa keyakinan kelas antara kelas yang satu dengan yang satu bisa berbeda. Sesuaikan dengan lingkungan kelas kita sendiri-sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu contohnya selalu bersikap positif. Ya, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Dengan poin yang kedua ini, insya Allah peserta didik kita akan termotivasi. Dia akan selalu memberikan kreasi terbaik dia yang akan diberikan kepada Bapak Ibu gurunya. Oke, senantiasa membantu, berkomitmen terhadap semua tugas, senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Baik Bapak Ibu, itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Ibu Rahmania. Silakan Ibu Rahmania. Ya, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi apabila pemaparan kami ini nanti masih abu-abu. Ya, tidak ada betul kejelasan. Nanti di lain waktu nanti kalau memang Bapak Ibu, ayo kita bisa belajar bersama. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Setelah tadi pemaparan untuk keyakinan kelas, sebenarnya ada lagi materinya ya, cuman waktu yang tidak memungkinkan. Sebelum kita dengan anak-anak itu menyatu dengan anak-anak, kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Karena ini berkaitan nanti bagaimana cara kita memperlakukan anak-anak didik kita. Tidak usah jauh-jauh dulu ya Bapak Ibu. Saya sendiri yang paling pertama saya ambil itu adalah diri saya sebagai orang tua dulu. Sebelum saya melangkah diri saya sebagai seorang guru. Karena saya juga punya anak, jadi saya memahami dulu ini untuk kebutuhan diri saya dan anak saya. Setelah itu baru saya ke peserta didik saya. Karena pada dasarnya seluruh manusia itu akan dia berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Bagaimanapun caranya, bisa dia melakukan dengan hal yang positif. Jika tidak dia bisa dengan hal yang positif, maka dia akan melakukan usaha dengan hal yang
negatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua dan sebagai guru mengarahkan anak-anak kita dalam hal memenuhi kebutuhan hidup mereka itu dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu jadi semua apa yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya pada saat itu kita sedang memenuhi satu atau bahkan lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi satu yang kita dapatkan bisa memenuhi lebih dari satu kebutuhan dasar yang kita dapatkan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Next group, ya. Lalu kebutuhan manusia yang kedua adalah akan adanya cinta dan kasih sayang. Kebutuhan di sini adalah untuk diterima. Nah, bagaimana kita memperlakukan peserta didik kita dan anak kita sendiri agar dia bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang, dan dia bisa merasa kalau kita sebagai orang tua atau gurunya menerima dia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang ini biasanya dia ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, karena merasa dicintai dan disayangi hingga dia suka dengan gurunya. Kalau dia sudah suka dengan gurunya, maka akan lebih mudah untuk seorang guru itu membimbing dia untuk memenuhi kebutuhannya secara positif. Tetapi jika dia sudah tidak merasakan kasih sayang dari seorang guru, maka perilaku-perilaku negatif akan muncul pada diri peserta didik tersebut. Next slide. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan. Dia juga ingin didengarkan. Jadi anak-anak itu ingin didengarkan, tidak hanya kita yang ceramah di depan, tetapi pendapat dan curhatan anak-anak juga perlu kita dengarkan. Makanya pembelajaran sekarang lebih fokus kepada anak-anak, tidak hanya dengan ceramah oleh gurunya. Lanjut aja Bu. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan dia akan merasa kecewa bila dia melakukan kesalahan. Nah, disinilah tugas kita untuk mengarahkan anak-anak bahwa anak-anak itu dia itu tidak selalu benar. Ada kalanya dia dalam proses belajar itu dia salah. Bagaimana cara kita sebagai orang tua dan guru mengarahkan dia agar dia tetap merasakan bahwa kemampuan dia itu masih bisa dia salurkan, dia asah, dan kemampuan yang benar-benar dia harapkan itu pasti dia dapatkan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematis dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini anak-anak yang ingin kebutuhannya diakui atas kemampuan yang dia punya. Next. Kebutuhan yang keempat yaitu anak-anak itu
ingin kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Ya, anak-anak akan bebas. Nah, kebutuhan akan pilihan ini merupakan kebutuhan untuk bebas, akan kemandirian. Jadi percayakan anak-anak itu untuk melakukan sesuatu dia sendiri. Jangan karena kita orang tua atau guru menginginkan nilai yang terbaik untuk anak-anak, kita mengabaikan kemandiriannya. Selalu kita bantu. Jika dia salah terus kita bantu. Berikan dia kesempatan untuk mengembangkan kemandiriannya. Arahkan dia, berikan dia motivasi bahwa dia bisa melakukan itu sendiri. Apapun hasilnya kita hargai. Nanti bersambung terus dia. Ya, nah, berikan kesempatan mereka untuk mencoba, bergerak, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Dalam kebutuhan ini, untuk mencari kesenangan ini dia bisa dengan bermain dan tertawa. Nah, bayangkan bagaimana hidup anak-anak itu tanpa kenikmatan apapun. Berapa dia menyedihkan. Dia tidak semangat untuk belajar kalau dia tidak merasa senang. Dari lingkungan kita ciptakan lingkungan yang memang menyenangkan anak-anak belajar. Menurut Gleiser, seorang psikolog dari Amerika, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan ini dengan belajar. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Jadi anak-anak bermain itu biasa dalam belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat dia bertingkah laku buruk. Sekarang Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar tadi, kira-kira ini apa aja yang kebutuhan yang dia perlukan di dalam kasus yang ada di sini? Ya. Di sini ada seorang guru yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A. Di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, kira-kira di kelas, apalagi di kelas-kelas rendah, tidak menutup kemungkinan di kelas tinggi, kita sering menghadapi anak-anak yang bertingkah, ya Bapak Ibu. Untuk mengatasi ini, jika Bapak Ibu menghadapi situasi yang seperti Ibu Ambar ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, silakan. Bu, apa yang akan Ibu lakukan jika terjadi kasus yang seperti ini? Ayo. Wah, Ibu. Nah, tuh. Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Nah, ulahnya si Doni itu apa? Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Pertanyaannya, jika itu Ibu sebagai Ibu Ambar itu mengalami itu, apa yang Ibu lakukan menghadapi kasus seperti itu? Menyangkut keseharian kita sebagai
seorang guru tidak lepas dari masalah dengan anak-anak. Jika anak itu bermasalah, karena dia memenuhi kebutuhan hidupnya ini. Apa kebutuhan hidup yang si Doni pingin, mau? Ada 5 kebutuhannya tadi. Dari kasus ini kira-kira Doni itu menginginkan yang mana? Dan kita sebagai guru harusnya seperti apa menghadapi si Doni? Agar jangan sampai dia ini kan perilakunya ini sudah termasuk ke arah yang negatif. Bagaimana agar dia tetap di alur yang positif untuk memenuhi kebutuhan? Silakan Bu. Ya mungkin kalau saya sebagai Ibu Ambar mungkin memanggil Doni, memberikan nasihat kepada Doni. Tapi yang lebih penting itu kita harus mengetahui apa yang sedang dialami di keluarganya itu, keluarga Doni. Kenapa dia sampai seperti itu gitu. Kita harus mengetahui alasannya seperti apa gitu ya. Alasannya di rumah atau mungkin karena faktor apa kita harus tahu. Betul sekali Bapak Ibu ya. Nah itu sudah luar biasa. Memang seperti itu kita. Jadi kita tidak langsung memvonis, oh dia itu nakal, dia itu ini, dia itu itu. Jadi ya, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada Pak Heri. Jika kira-kira begini kasusnya, nah dapat Pak silakan. Enggak, Pak di sini tidak ada salah, tidak ada benar. Kita belajar bersama-sama di sini. Maka pasti selalu ada kasus itu. Saya disuruh menjawab pertanyaan yang bagus luar biasa. Tidak ada pertanyaan sebenarnya. Tadi sampai suruh bertanya. Ya. Ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang bagus, tapi kan harus bagus ya jawabnya sebenarnya ya. Tapi kalau di lapangan tidak akan bagus pasti jawabnya. Pasti ada tangan yang main. Oh, kan? begitu ya Pak ya. Nah, Pasti sudah itu. kita akan Tapi berhubung di sini bagus-bagus semua, jadi saya harus bagus menjawabnya. Bagaimanapun di lapangan saya tutup itu, tadi yang tahu juga kan? Itu terserah Anda, hak Anda Pak. Ya. Kita serah kita karena kita yang menguasai Ya. tugas kan. Jadi Begitu kita sharing di tugasnya. sini Pak. Kita sharing, Jika jadi- memang itu bisa diambil oleh yang lain dan makanya saya harus berusaha Ya, bagus Pak. menjawabnya. Jadi kalau menurut saya jawaban saya yang bagus ini, saya akan panggil dengan halus, dengan pelan-pelan. Oh ya. Ya betul. Jadi saya akan panggil. Anda betul Bu. Nanti kita akan tanyakan mendalam kasusnya itu kenapa bisa mengambil makanan teman itu secara paksa ya. Kemudian kita akan tegur baik-baik sampai 2-3 kali. Kalau masih berlaku kita panggil orang tuanya. Oh iya. Gitu. Kita aja terima kasih. Oke ya, mantap. Silakan, mungkin ada yang lain Bapak Ibu, kita lebih sharing di sini. Jadi bisa nanti jika ada sewaktu-waktu di sekolah atau kelas kita seperti itu, kita bisa mengambil apa yang teman-teman lakukan. Silakan Bu Rahman. Kita berbagi pengalamannya di sini seperti apa? Karena memang di CGP itu semua berbagi pengalaman baik, kita bagi. Dari SD yang lain mungkin Bapak Ibu? Itu SD 8, SD 2. Ya. Mas Adia silakan. Silakan. Ya. Oh sama. Iya kelihatan. Nggak boleh dipaksa. Oke. Ya. Oke, silakan Ibu. Yes. Ya. Nah, padahal oke. Bapak Ibu, luar biasa itulah pengalamannya. Kita juga memang seperti itu yang diharapkan. Jangan pakai apa tadi Pak Heri ya, kecuali Pak Heri tutup pintu tidak ada yang tahu katanya tadi ya. Kalau terbuka, jangan. Jadi untuk yang pertama kasus Doni itu adalah kalau bertanya dengan Bu Ati tadi betul, kita bertanya dengan Doni kan. Nah, jika Doni itu menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah kita kan bertanya tadi bilang Bu Ati dengan muridnya ya, dengan si Doni. Jadi jika dia menjawabnya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah di sini. Nah untuk yang kedua, jika
dalam kasus tersebut Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Masuk lagi jawabannya Pak Heri, jika masih juga maka dipanggil orang tua. Dia senang itu dipanggil orang tuanya Pak, merasa dia diperhatikan. Yang ketiga, nah dalam ya caper anaknya berarti dia dari perhatian. Nah dalam tersebut lagi Doni yang untuk yang ketiga, jika di hatinya atau pada dirinya itu dia merasa hebat karena temannya itu jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan yang akan namanya apa? Kekuasaan. Jadi dia merasa bangga itu temannya ngasihkan makan dengan dia dan merasa takut, dia jadi bangga. Jadi kebutuhan dia akan kekuasaan. Untuk yang keempat, jika Doni lagi menjawab atau dia merasa bosan, saya bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan atau freedom. Ya, merasa bebas. Yang selanjutnya, jika Doni melakukannya karena iseng, ya, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya saat kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi dia senang lihat temannya rasa kesel dan lain sebagainya. Nah Pak Heri, kalau lihat makan temannya diambil terus temannya kesel, senang kan Pak Heri ya? Nah, dan berarti Pak Heri lagi memenuhi kebutuhan dasarnya tentang kesenangan. Nah, ya. Jadi disinilah anak-anak itu beraneka ragam ekspresinya. Jadi tugas kita sebagai seorang guru atau orang tua, bagaimana kita mengarahkan anak-anak itu tetap pada arah yang positif. Jangan sampai dia memenuhi kebutuhannya itu dalam ke arah yang negatif. Ya, mungkin itu saja untuk materi ini. Tidak usah Bu ya, tidak usah lagi evaluasinya. Selanjutnya kita serahkan kepada pemateri berikutnya yaitu Bu Ernawati. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan berbagi tentang apa yang saya dapatkan di CGP, yaitu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi sekarang kita akan menilai diri kita, di mana sih posisi kita ini. Jadi bukan hanya Bapak Ibu guru, saya juga sendiri sudah merasa di mana sih posisi kita sebagai guru yang ada di kelas. Next Bu. Yang pertama adalah di sini pertama Dian Gosen dalam bukunya Restitusi mengungkapkan bahwa guru meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan mendirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol, Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru di kelas. Lanjut Ibu. Nah, di sini Dian Gosen dalam bukunya Restitusi mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas selama ini. Di sini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Ayo, di manakah kita?
Penghukum membuat orang merasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai monitor atau pemantau, atau juga kita sebagai manajer. Ayo Bapak Ibu guru, kira-kira di mana posisi kita saat ini? Di antara 5 ini. Nah, ayo, yang pertama adalah penghukum. Seperti gambarnya penghukum. Apakah saya? Lanjut Bu. Nah, di sini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, seperti apa? Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, saya perlu di sini. Di sini biasanya seorang penghukum ketika berkata dia memiliki mimik yang berbeda. Pertama, bola mata membesar. Tahu kan Bapak Ibu guru penghukum? Nah, kalau sudah matanya membesar, murid-murid itu sudah kayak begini. Wah, marah guruku ini. Nah, kalau sudah matanya membesar, melotot, mulai alis naik-naik, mata memerah. Nah, coba saya mau dengar dari salah satu guru. Bapak-bapak biasanya ini. Loh, Bapak Heri lagi kah? Bisa bantu Ibu? Kita kasihkan contoh Pak Heri ngomong bagaimana Pak? Katanya melotot. Ayo Bapak, bagaimana itu Pak Heri? Pak Heri tidak mau. Oh, berarti Pak Heri bukan penghukum. Ayo salah satu ada yang bisa bantu saya? Ayo Pak. Bapaknya malu semua. Tidak ada yang mau jadi penghukum ini. Tidak ada. Berarti bapaknya lembut-lembut. Coba ibu-ibu Pak. Biasanya ibu-ibu mulutnya lumayan ya, lumayan pedis. Ayo Bu, dicoba dulu Bu. Kata-katanya ini. Maaf saya naik. Seperti ini kata-katanya. Ayo, siapa yang bisa membantu saya? Saya praktekkan. Ya, coba. Ayo Bu Den, di depan Bu Dendeng. Awas Bu Dendeng jatuh lagi. Mungkin agak beda. Nah, Karena begini Bapak Ibu, saya kalau seperti yang diperagakan Bu Berna tadi, mau menghukum dengan mata melotot, dan mata saya segini aja, mau melotot nggak bisa lagi. ya mulai Bu. Kira-kira seperti apa nada suaranya? Mungkin kalau masalah nada begini, Ayo nadanya. patuhi aturan saya. Awas. Nilai lagi awasnya. Kasihan yang melihat di belakang. Awasnya jadi sebentar saya. Saya. Iya. Oke, silakan Bapak Ibu, yang lain silakan mencoba. Ada yang berani mencoba? Ayo. Sepertinya tidak ada yang menghukum sih. Ayo Bapak Ibu, pasti semuanya pernah. Pasti semuanya Ada. pernah. Sekali mungkin melakukan di kelas. Pada wadi pasti pernah nih. Ayo Pak, mana suaranya Pak? Hidupkan suaranya Pak. Ayo Pak. Bapaknya sudah mulai banyak. Saya yang ngelihat. Ayo Bapak Ibu. Kita dengarkan. Sudah berapa kali Bapak ingatkan? Sudah berapa kali Bapak ingatkan? Setiap hari Bapak ingatkan, tetap juga tidak didengarkan. Nah, lain kali kalau kamu ulang lagi, akan Bapak kasih hukuman lebih berat lagi. Jadi, ya, Ayo Pak. enggak kelihatan. Oh, Bapak baru maju ke depan Bapak. Ayo Bapak. Bapak Ibu maju Ibu ya. Tepuk tangan Bapak Ibu.
Membuat orang merasa bersalah. Sepertinya ibu guru kita ini senang membuat orang merasa bersalah. Coba ibu guru. Buat iba. Mohon perhatian. Ada yang ingin Ibu sampaikan. Ibu Nak, Ibu kecewa sekali sama kamu, Nak. Ibu kecewa sekali sama kamu. Kok kamu begitu sih? Kenapa jadi penghukum keluar? Silakan Bapak Ibu yang lain. Nah di sini Nanti dikat ya. ya. Action. Ada lagi yang ingin mencoba? Yang lembut-lembut itu. Di sini saya akan contohkan ketika guru menjadi seorang pembuat orang merasa bersalah, dia akan menggunakan suara yang rendah. Sehingga anakku langsung mengena, ternyata saya bersalah sekali. Saya ini mengecewakan guru dan orang tua saya. Ya, apalagi corona ini. Misalnya, Ibu sangat kecewa sekali sama kamu, Nak. Kenapa sih sampai seperti ini? Nah, ketika kita sudah berkata seperti itu, anak didik kita akan diam melihat muka kita. Sebegitu bersalahnya kita ini. Seperti itu Bapak Ibu. Contoh yang kedua kata-katanya, berapa kali sih Ibu harus memberitahu kamu, Nak? Datang ini pagi-pagi, jangan terlambat tiap hari. Bagaimana keadaan murid kita? Diam. Iya Bu, saya janji Bu, tidak lagi begitu. Nah ini posisi yang ketika kita membuat anak-anak kita menjadi orang yang merasa bersalah. Nah, keluar dari bawah. Itu yang kita takutkan. Karena kalau sudah keluar dari bawah, kita lagi yang sibuk sebagai guru. Nah, posisi ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Berarti saya ini jadi anak yang gak hebat di kelas. Berarti saya ini anak yang suka bikin masalah. Ini jeleknya Bapak Ibu. Ketika kita mulai memposisikan diri kita sebagai membuat orang merasa bersalah. Nah, ini posisi yang ketiga, teman. Pasti Bapak Ibu guru banyak yang memposisikan dirinya sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid yang melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Seorang guru cenderung berkata, contohnya, ayo bantulah Ibu Nak kali ini. Nah, anak-anak kalau kita begitu senang ya. Ayo Nak, bantu Ibu, mau? Saya tuh semuanya ramai datang kita. Ketimbang kita menggunakan posisi sebagai penghukum tadi, ya. Nadanya lebih datar, jadi anak-anak tuh merasa dekat sama kita. Nah, tapi ada juga sisi negatifnya. Sisi negatifnya yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Ibu ini teman saya, ternyata bisa juga Ibu marah sama saya. Nah, itu jeleknya Bapak Ibu guru. Ketika kita memposisikan diri kita ini sebagai temannya. Ketika kita tidak bisa membantu mereka, dia menganggap kita ini bukan lagi sebagai temannya. Mulailah pemikiran negatif tentang kita ada pada benak anak-anak kita nanti. Lanjut Bu, posisi yang keempat, monitor atau pemantau. Kita hanya memantau kegiatan anak-anak. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contohnya, peraturannya apa? Ketika ribut anak-anak kita,
manajer. Manajer ini posisi terakhir, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Misalnya, ketika murid kita melakukan kesalahan, nah kita akan bertanya lagi. Misalnya ada anak kita datang terlambat. Pernah tidak Bapak Ibu ada anaknya datang terlambat? Sering. Kita panggil anak tersebut, kita tanyakan apa yang kamu alami nak kok sampai terlambat. Mereka akan menjawab, terus bagaimana selanjutnya? Nah, kita kembalikan ke anak tadi lagi. Apa yang akan dilakukannya? Karena keterlambatan untuk besok, apakah dia akan mengulanginya lagi atau tidak? Pada posisi manajer ini, kita akan mengembalikan ke murid kita lagi. Jadi, si anak itu akan menyimpulkan, oh, saya salah ini, berarti besok tidak akan begini lagi. Nah, pada posisi manajer ini, posisi yang paling tepat bagi kita, karena anak-anak akan menyadari kesalahannya dan akan memberikan perbaikan untuk hari-hari berikutnya. Itu menurut saya ya. Jadi posisi yang paling berpihak kepada murid adalah posisi manajer. Jadi alangkah baiknya kita ini sebagai guru berada di posisi manajer. Karena guru dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, akan mampu melatih murid untuk merdeka dan mandiri sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Untuk menjalankan posisi kontrol manajer, diharapkan guru menggunakan model disiplin yang berpusat kepada murid dengan menggunakan pendekatan restitusi yang akan dilanjutkan dengan teman saya berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu 5 posisi kontrol. Yang mana di sini saya akan membawakan materi tentang restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar apa itu restitusi? Pernah dengar nggak Bapak dan Ibu apa itu restitusi? Pernah nggak? Cantik ya? Saya sendiri nggak punya soalnya. Oh ya, saya perkenalkan Ibu Dendi adalah pengajar praktik saya. Alhamdulillah banyak ilmu yang beliau berikan kepada saya. Kembali lagi, apakah Bapak Ibu pernah mendengar restitusi? Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Oh, pernah barusannya. Pernah. Di sini kan kami mengimbaskan tentang budaya positif yang ada di sekolah, baik di sekolah maupun di kelas maupun di lingkungan masyarakat. Nah, dari tadi penjelasan dari Bu Levi, Bu Erna, Bu Rahma itu ada sangkut pautnya dengan restitusi. Jadi, restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid kita. Jadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu juga membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya
setelah berbuat salah. Nah, penekanannya bukan pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini kembali lagi kepada keyakinan kelas. Lanjut, melalui restitusi kita, murid yang berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi restitusi itu juga dapat menguntungkan korban tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Ini sesuai dengan teori kontrol yang sudah Ibu Erna tadi jelaskan. Ada peluang yang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukan pada hakikatnya begitulah cara kita untuk belajar. Murid juga perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan mendatang. Adapun langkah-langkah kita dalam menerapkan pendekatan restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap menstabilkan identitas, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini posisi guru itu membantu anak untuk tetap tenang dan kembali ke suasana hati yang baik dan menjadi kooperatif sehingga proses penyelesaian masalah bisa dilakukan. Di tahapan yang kedua, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Di sini, guru itu membantu murid untuk memenuhi kebutuhan dasar ketika mereka melakukan suatu kesalahan yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Rahmania kebutuhan dasarnya. Karena pada dasarnya setiap tindakan itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Di sini posisi guru untuk mencari tahu alasan murid melakukan tindakan tersebut, bukan dengan menghakiminya sebagai orang yang bersalah, karena setiap tindakan pasti didasari oleh suatu alasan. Tadi juga sudah dijelaskan dan sudah diberi contoh tentang pemenuhan kebutuhan dasar dari Ibu Rahmania. Yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berarti tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Erna dan Ibu Leni, menanyakan keyakinannya. Nah, di sini murid melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Setelah kita tahu, kita mencari alasan dulu mengapa murid berperilaku atau berbuat salah. Kemudian kita kaitkan dengan nilai keyakinan atau kebajikan yang ada baik di sekolah kita maupun yang ada di kelas. Nah, setelah murid menyadari tindakannya tidak sesuai dengan keyakinan dan nilai kebajikan, kita meminta dia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, untuk memperbaiki perilakunya, untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi, pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, bukan sebagai orang yang merasa bersalah atau merasa gagal. Restitusi juga merupakan suatu proses yang dilakukan oleh guru untuk membuat murid agar mereka menjadi lebih baik, membantu murid untuk memiliki tujuan yang baik, membantu murid lebih disiplin, dan melakukan disiplin positif, membantu murid untuk memulihkan dirinya setelah dia melakukan suatu kekeliruan atau kesalahan. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah kami bawakan adalah budaya positif di sekolah itu tidak dapat berdiri sendiri
dalam menciptakan budaya ajar yang baik. Tetapi harus ada perpaduan yang harmonis antara elemen seperti manajemen sekolah dan visi sekolah. Pentingnya kolaborasi antara stakeholder, yaitu kepala sekolah, guru, komite sekolah, wali murid dalam pembelajaran. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan juga lingkungan yang positif, seperti aman, nyaman. Tujuannya adalah agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah-sekolah kita. Jadi kembali lagi ke sekolah kita masing-masing. Nah, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai-nilai aktivitas belajar mengajar sehari-hari, yaitu dengan menerapkan pembiasaan positif yang telah disepakati bersama melalui kesepakatan kelas dan dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Sehingga diharapkan jika budaya positif ini berkelanjut dan membudaya di sekolah, murid-murid akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, mandiri, merdeka, dan memiliki motivasi internal karena didasari oleh kuatnya keyakinan dan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Dan pada akhirnya visi dan misi sekolah dan pemerintah akan bisa diwujudkan dengan maksimal. Mungkin cukup sampai di sini materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Teman-teman semua, sebelum kita menutup, demikian Bapak Ibu pengibasan dari program yang kami laksanakan, yang kami lakukan, dan bagian dari tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasir yang difasilitasi oleh pengurusan KKB Gugus 2 Kecamatan Tanah Grobek. Mohon maaf atas segala hilaf dan kesalahan yang baik disengaja maupun tidak sengaja dari kami berempat. Jika memang nanti ada lagi yang perlu kami sampaikan, insya Allah kami akan memberikan, akan sharing, akan membagi apa yang kami dapatkan dari pendidikan kami. Dan di sini kami harapkan untuk rekrut calon guru penggerak selanjutnya untuk Kabupaten Pasir. Kami harapkan Bapak Ibu, teman-teman semua bisa mengikutinya, karena banyak sekali ilmu dan pengetahuan kita sebagai seorang orang tua dan seorang guru yang ada di dalam pendidikan guru penggerak. Akhir kata, sudah ada yang mau disampaikan teman-teman semua? Ya. Salam dan bahagia. Itulah semua yang dari Taman Siswa. Ya, yang diangkat dari guru penggerak ini adalah semua dari Ki Hajar Dewantara. Jadi, guru penggerak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.